Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Hairunisa dengan NIM 114230006 dari PUB 13. Di sini saya akan mencoba praktikum acara ke-9 yaitu NDVI, NDWI, dan NDDI. Untuk acara ke-9 ini, kita akan menggunakan website Google Earth Engine dan juga aplikasi ArcMap. Yang pertama kita akan mengolah data dari NDVI, NDWI, dan juga NDDI. Langsung masuk ke platform, lalu masuk ke code editor. Lalu langkah yang pertama kita klik new repository. Lalu untuk usernya kita masukkan acara 9 tanpa spasi. Setelah itu kita create. Lalu kita bisa memasukkan batas administrasi ke bagian new, shape file, lalu kita select. Di sini kita memasukkan file batas administrasi pada acara kedua. Dan pastikan untuk filenya itu tidak mengandung spasi. Jangan memasukkan yang SBX. Totalnya ada 6. Lalu asetnya bisa diganti. Setelah itu kita upload. Lalu kita tunggu saja prosesnya, itu kita bisa lihat di sini. Sudah tercentang seperti ini, berarti sudah selesai. Selanjutnya kita refresh terlebih dahulu. Di sini sudah ada batas Magelang. Lalu kita ke bagian import to script. Lalu kita ke script, kita ke new. Kita pilih file. Kita pilih file. Kita yang pertama itu akan mengolah data NDVI. Oke. Selanjutnya untuk variabelnya bisa kita ubah. Untuk table ini diganti batas sampai berubah warna ungu. Setelah itu kita akan membuka script pada acara ke-6 yang ada di drive. Kita akan memasukkan yang bagian pemanggilan data citra satelit. Kita copy. Lalu kita paste. Untuk yang bagian X ini kita ganti menjadi batas. Lalu kita enter. Kita masukkan print dataset. Untuk bagian X kita ganti menjadi batas. Untuk visualization itu tergantung dari daerahnya. Lalu kita akan memasukkan rumus NDVI. Lalu bagian teksnya diganti NDVI karena kita akan memasukkan NDVI terlebih dahulu. Kita menonaktifkan NDWI dan NDDI. Kita select, lalu kita kontrol garis miring. Rumusnya akan ternonaktifkan. Selanjutnya, memunculkan hasil NDVI. Ini bisa kita ganti NDVI. Untuk X-nya itu klipnya batas. Ini juga diganti NDVI. X-nya itu daerahnya. Pastikan sudah benar. Kita bisa melakukan running. Dan ini memerlukan waktu ya. Lalu kita balik ke script. Citra satelit, kita pilih bagian ekspor data. Sini kita akan mengekspor data NDVI. Jangan lupa, ini image-nya diganti NDVI. Klipnya batas. Dan untuk description-nya diubah NDVI Magelang, karena daerah pengamatan saya di Magelang. Lalu untuk regionnya diganti batas. Kalau sudah diganti, kita bisa melakukan running lagi. Kita bisa cek di bagian task. Di bagian unsubmit task diganti, untuk formatnya tetap geotiff. Lalu kita run. Di sini akan terlihat proses dari submit task. Lalu kita bisa cek di drive untuk data NDVI-nya. Selanjutnya kita akan mengolah data NDWI. Kita ke bagian new, lalu ke file. Lalu kita kasih nama NDWI. Lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan lagi batas administrasi. Kita ganti batas. Lalu kita ke script. Selanjutnya kita akan mengganti X menjadi batas. Untuk rumusnya kita ubah menjadi NDWI. Lalu kita bisa menonaktifkan bagian NDDI dan NDVI. Caranya dengan select, setelah itu kontrol garis miring di bagian NDVI juga, karena yang kita olah data kali ini NDWI. Lalu kita ubah judulnya menjadi NDWI.
Lalu kita ganti NDWI dan kliknya itu batas. Lalu untuk di sini juga diubah NDWI, X-nya itu Magelang, juga NDWI. Jika dirasa sudah sesuai, sudah diganti NDWI semua. Lalu kita bisa run. Setelah hasilnya muncul, kita bisa ke bagian ekspor data. Kita copy. Ini kita ubah NDWI. Ini batas. Setelah itu kita run lagi. Lalu di bagian unsubmitted text, ini kita bisa melakukan run. Lalu kita bisa melakukan run. Lalu kita tunggu prosesnya dan nanti akan tersimpan di bagian Google Drive sesuai dengan email yang digunakan. Selanjutnya kita akan mengolah data NDDI. Kita ke new, lalu kita akan mengolah data NDDI. Yang pertama kita klik new, lalu kita ke file. Lalu di sini kita beri file name-nya itu NDDI. Lalu oke. Bagian lagi untuk batas administrasinya. Selanjutnya untuk bagian table kita ganti batas. Lalu seperti langkah yang sebelumnya, kita akan mengcopy paste pemanggilan data citra satelit dan juga memunculkan citra. Lalu kita ubah untuk X-nya itu menjadi batas. Lalu kita masukkan rumus NDIX, NDDI. Kita ganti menjadi NDDI. Kita ubah menjadi NDDI. Lalu di sini kita tidak usah menonaktifkan rumus yang lain. Selanjutnya kita bisa memasukkan hasil. Kita ganti menjadi NDDI. Lalu kita ubah menjadi NDDI. Untuk klipnya itu batas. Lalu untuk di sini juga kita ubah menjadi NDDI. X-nya itu Magelang. Di bagian bawah juga kita ubah menjadi NDDI. Selanjutnya kita bisa run scriptnya. Setelah itu kita bisa run. Submit text, itu kita bisa save dan kita bisa melihat hasilnya di drive. Untuk olah data di Google Earth Engine sudah selesai, kita bisa lanjut ke RMap. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi RMap. Klikkan layer seperti biasa. Lalu kita ke properties, lalu kita atur koordinatnya 49S, apply dan OK. Lalu kita add layer untuk NDVI. Lalu kita ekspor data. Selanjutnya kita akan menambahkan klasifikasi pada data NDVI. Lalu kita ke bagian Spatial Analysis Tools, lalu kita ke Reclass, lalu ke bagian Reclassify. Kelasnya itu kita ganti 5. Lalu untuk metodenya kita ubah manual. Kita ke Art Toolbox lagi, tapi kita ke bagian Conservation Tools, lalu kita pilih Raster to Polygon. Inputnya kita masukin Reclass, lalu kita akan klik kanan pada Raster dari Reclass, Properties, ke bagian Symbology Categories, lalu bagian simbolnya di Checklist, lalu di Add All Value. Oh, sebentar, kita harus ganti dulu ini menjadi Grid Code. Selanjutnya kita akan add data batas administrasi. Lalu kita akan melakukan simbologi. Karena belum sesuai, kita bisa menyesuaikan posisi agar dia bisa pas dengan garis batas adminnya.
Selanjutnya kita tinggal masuk ke layout view. Di sini kita akan menyeting ukuran kertasnya. Lalu ke bagian page and print setup, kita ubah size-nya itu A3. Lalu untuk orientasinya portrait, lalu kita klik OK. Lalu kita akan membuat garis bantu untuk border. Setelah dibikin kotakan dan garis bantu, sekarang kita sesuaikan dulu untuk skalanya biar pas. Lalu kita akan mengatur gridnya. Kita klik kanan, properties. Klik kanan, properties. Kita ke bagian grid, lalu kita ke new grid. Sini kita pilih yang vertical. Lalu next, stylenya kita ganti warnanya jadi biru, big sky blue. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan peta di bagian bawah. Kita akan tambahkan logo, nama pembuat peta, dan keterangan lainnya. Pertama kita klik dulu frame bagian NVDA-nya, lalu kita ke insert, lalu kita pilih Node Row, lalu kita pilih S3 Node 8, kita klik OK. Nah, ini telah selesai semua, kita masukin insert, ada keterangan dan sesuai klasifikasinya. Di bagian lampiran itu kita akan memilih satu saja, peta yang akan dimasukkan ke lampiran. Setelah itu kita bisa melakukan hal yang sama untuk peta NDDI dan juga NDWI. Karena di sini saya memilih NDVI, berarti saya akan membuat layout untuk NDVI saja. Lalu jangan lupa untuk diekspor untuk hasil petanya. Dan juga di save as. Jangan lupa di save as dan juga di ekspor petanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.